bahwa untuk perjalanan haji juga umroh sampai hari ini memang belum ada kepastian, karena memang belum ada regulasi teknis yang memayungi tentang pelaksanaan pemberangkatan tersebut gitu. Namun sekarang pemerintah sedang melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi, terutama tentang protokol kesehatannya gitu. Jadi apa sih yang diinginkan oleh pemerintah Arab Saudi tentang protokol kesehatan, tentang vaksinasi, tentang karantina, dan hal-hal lain yang mengiringi tentang prokes itu, sehingga nanti dalam pemberangkatannya tidak ada kendala, tidak ada trouble. Jadi artinya pihak pemerintah Indonesia dan pihak pemerintah Arab Saudi sudah dalam satu kesepahaman tentang pemberangkatan jamaah Indonesia. Karena seperti yang kita tahu kemarin, Menlu sudah menyampaikan informasi tanggal berapa kemarin, 9 Oktober 2021 sudah menyampaikan informasi ada lampu hijau dari pemerintah Arab Saudi. Nah, ini yang sedang kita tangkap, sedang kita godok, sedang kita susun regulasi teknisnya tentang protokol kesehatannya, seperti itu. Oke, mungkin Pak, kalau untuk terkait syaratnya itu masih sama atau ada perubahan? Ya sama, untuk syarat daftar haji sama ya, ada foto, ada akte nikah, ada akte kelahiran, dan lebih jelasnya nanti bisa datang langsung ke Kemenag Kabupaten Kota di seksi haji. Di situ akan diinformasikan secara detail. Tapi yang jelas syarat-syarat masih standar seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi untuk keberangkatannya ini yang masih belum ada kepastian kapannya gitu. Lalu tentang syaratnya ada foto yang nampak 100%, yang nampak ini sudah diatur semua di situ, dan membayar uang 25 juta di bank penerima setoran untuk mendapatkan nomor porsinya nanti, seperti itu. Untuk di Sumsel. Jadi imbas dari 2 tahun berturut-turut ini tidak ada pemberangkatan, ini menjadi daftar waiting list ini menjadi panjang gitu, waiting listnya gitu. Jadi per hari ini sudah antrian ini sudah sebanyak 136.654 jamaah. Kalau per kuotanya, per tahunnya kita Sumsel ini kuotanya 7.000 berapa 35 apa itu ya, itu kurang lebih 22 tahun yang akan datang baru berangkat. Ini dengan catatan tahun 2022 itu ada pemberangkatan ya. Kalau 2022 masih nggak ada pemberangkatan, nah panjang lagi ini gitu. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah bincang-bincang dengan Pak Dirjen PHU, menyampaikan informasi kemajuan-kemajuan dari hasil komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan di akhir November ini sudah ada kepastian tentang keberangkatan umroh ya, pemberangkatan umroh gitu. Tapi mudah-mudahan di ancer-ancer waktu itu nanti sudah ada regulasi teknis yang bisa disampaikan kepada jamaah. Yang sudah lunas artinya yang berangkat di tahun 2019 dan di tahun 2020 yang tertunda itu, termasuk mereka sudah lunas, sudah melakukan pembayaran gitu ya. Tapi karena tidak ada pemberangkatan ya otomatis prioritas mereka kalau ada nanti pemberangkatan di tahun 2022 akan diprioritaskan untuk berangkat lebih dulu sesuai urutan tahunnya. Oke, terakhir mungkin Pak pesannya kepada masyarakat nih, mengingat waktu tunggunya 22 tahun, kira-kira apa Pak pesannya? Pesan saya kepada masyarakat, doakan pandemi ini berakhir sehingga pelaksanaan haji dan umroh bisa normal lagi. Dan yang penting bagi masyarakat, calon jamaah istitoah. Itu yang lebih penting. Urusan vaksin, urusan karantina, urusan biaya, urusan berangkat kapan serahkan kepada pemerintah. Nanti pemerintah yang akan membuat regulasi teknis seperti apa proses pemberangkatan itu. Yang penting bagi jamaah, jaga istitoah, jaga kesehatan, jaga kemampuan kita secara fisik, secara dan yang lain-lain untuk bisa berangkat nanti pada waktu yang sudah ditentukan dengan lancar dan sukses tentunya, seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.